Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan salah satu materi penting, paling penting dalam operasi matriks, yaitu adalah tentang operasi baris. Seperti itu ya. Jadi setelah operasi baris ini baru kita akan berbicara mengenai rank, terus eigenvector, terus materi-materi yang lainnya. Jadi yang pertama kali harus dikuasai adalah operasi baris ini. Apa yang dimaksud operasi baris? Operasi baris adalah operasi yang dilakukan pada baris-baris matriks untuk mendapatkan matriks tertentu. Oke, jadi dia digunakan untuk matriks tertentu. Sebagai contoh, misalkan saya punya matriksnya adalah A, B, C, D, E, F, G, H, I, misalkan ya. Nah, ini kan matriks random ya, matriks sembarang, matriks tiga ukuran 3 kali 3, dan operasi baris ini hanya bisa dilakukan pada matriks dengan ukuran yang tertentu ya. Jadi nggak boleh ukurannya itu yang berbeda antar barisnya. Boleh yang misalkan 3 kali 4 boleh, 4 kali 3 juga boleh, tapi nanti tujuannya pasti berbeda seperti itu. Nah, untuk yang 3 kali 3, untuk yang n kali n biasanya digunakan tujuannya adalah matriks segitiga atas. Saya tulis matriks segitiga atas. Nah, matriks segitiga atas ini seperti yang kemarin sudah dijelaskan adalah matriks yang selain diagonal utamanya, selain di atas diagonal utama nilainya adalah 0. Jadi kalau matriks 3 kali 3 saya jadikan matriks segitiga atas ini adalah diagonal utamanya, maka matriksnya akan menjadi seperti ini. Saya anggap ini misalkan permisalan yang lain ya, karena kan nggak mungkin ABC tetap ya. P, Q, R, O, jangan O deh. Ini S ya. T, U seperti ini ya. Ini 0, 0, 0. Ini adalah matriks segitiga atas. Seperti itu ya. Jadi ini adalah diagonal utama. Saya tulis diagonal utama. Oke. Jadi pada diagonal utama ini kalau matriks segitiga atas, maka dia yang nilai di atas diagonal utama ini akan bernilai selain 0. Sedangkan di bawah diagonal utama, dia bernilai 0. Seperti itu ya. Jadi itu adalah tujuannya kalau kita memiliki operasi 3 kali 3. Nanti ini juga digunakan untuk mengecek dimensi atau mengecek rank dari matriks untuk menghitung nilai eigen, mempermudah nilai eigen, untuk menghitung inverse dari matriks dan seterusnya. Seperti itu. Sebelum nanti kita pada metode inverse, kita akan belajar metode yang lain yang itu adalah metode kofaktor. Jadi ini saya jelaskan terlebih dahulu adalah menggunakan operasi baris seperti itu karena ini penting sekali ya untuk kelanjutan materi aljabar linier ini. Jadi ini adalah operasi yang paling penting yang bisa kita gunakan dalam menyelesaikan beberapa matriks, dalam menyelesaikan beberapa nilai yang dibutuhkan dalam matriks. Oke, bagaimana apa yang dimaksud dengan operasi baris? Operasi baris adalah operasi yang dilakukan antar baris, seperti itu ya. Jadi kalau ini adalah baris pertama, maka ini saya sebut dengan baris 1. Yang ini adalah baris kedua, baris 2. Yang ini adalah baris 3. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah matriks 00 seperti ini. Jadi matriks segitiga atas. Biasanya tujuannya seperti itu untuk matriks n kali n. Dan biasanya juga dilakukan tentu saja pada matriks n kali n. Nah, oke, jadi seperti itu. Jadi tujuannya adalah matriks segitiga atas. Kita mulai dari mana? Jikalau kita memiliki matriksnya seperti ini, A B C D E F G H G H I ini seperti ini, maka kita mulai dari pojok kiri bawah. Jadi mulai dari sebelah sini. Seperti itu. Jadi operasinya bagaimana? Kita bisa mengenolkan dengan yang sembarang, gitu kan ya. Boleh dengan baris pertama, dengan baris ini, boleh dengan baris yang kedua. Seperti itu ya. Nah, kita coba langsung saja apa sih definisi operasi baris? Definisi operasi barisnya itu hanya ada dua, yaitu adalah ditambahkan atau dikurangkan dengan kelipatan baris yang lain, atau dikalikan dengan atau dibagi ya, kali atau bagi dengan skalar. Oke. Jadi kalau
tambah sama kurang itu hanya dengan kelipatan baris yang lain. Contohnya dikalikan dengan setengah baris pertama atau ditambahkan dengan setengah baris kedua dan seterusnya. Kita coba saja. Saya misalkan punya matriksnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Misalkan nih. Nah, kalau misalkan operasi barisnya saya definisikan adalah baris 3 saya kurangkan dengan, misalkan ya, saya kurangkan dengan 3 baris 1. Oke ya. Jadi ini definisinya operasi barisnya seperti ini. Baris ketiga dikurangkan dengan 3 kali baris 1. Nah, maka yang dilakukan operasi yang mana? Ya tentu saja baris ketiga saja. Jadi yang di depan ini. Jadi baris 1 nggak berubah. Gitu kan ya. Jadi yang baris 1 tetap saja. 1, 2, 3. Baris 2 juga tidak berubah. 4, 5, 6. Baris 3 yang berubah. Kita lihat baris 3 dikurangkan 3 baris 1. Berarti kan 1, 2, 3 saya kurangkan dengan 3 dikali salah. 7, 8, 9 saya kurangkan dengan 3 dikali 1, 2, 3. Seperti ini ya. Maka di sini kan hasilnya adalah berapa nih? 7, 8, 9 gitu kan ya. Saya kurangkan dengan 3, 6, 9 gitu kan ya. Jadi kita kurangkan 7 dengan 3 adalah 4. Terus selanjutnya 8 dengan 6 adalah 2. 9 dengan apa? 9 dengan 9 dikurangkan adalah 0. Seperti itu. Jadi kalau saya menggunakan baris 3 dikurangkan 3 baris 1 hasilnya adalah yang bawah ini 4, 2, 0. Jadi dia operasinya hanya ada di baris 3. Seperti itu ya. Jadi itu adalah operasi baris salah satu contohnya. Boleh nggak Pak yang lain? Boleh, yang namanya itu adalah operasi tukar baris. Tukar baris. Nah, tukar baris dilakukan untuk apa? Dilakukan misalkan kita udah ada yang nol nih, kita mau taruh yang di bawah nolnya, ya boleh-boleh saja seperti itu. Jadi boleh tukar baris. Tukar baris misalkan operasinya adalah baris 1 ditukar dengan baris 2. Nah, kalau misalkan yang ini saya tukar operasinya gitu kan ya. Saya tukar operasinya adalah dengan baris 3 saya tukar dengan baris 1. Baris 3 ditukar dengan baris 1, maka kita bisa mengurangkan menjadi 1, kok jadi 1 sih? 7, 8, 9, 4, 5, 6 dengan 1, 2, 3. Nah, kita lihat sudah posisinya udah ganti. Jadi ini adalah operasi tukar baris. Jadi hanya ada dua ya jenis operasi. Yang ini adalah operasi dengan aljabar ya. Aljabar itu maksudnya hitungan. Yang ini adalah tukar baris saja. Seperti itu ya. Jadi oke, itu adalah operasi baris. Pak, apakah ada selain operasi baris? Ada, yaitu adalah operasi kolom. Dilakukan pada kolom, tapi kita tidak butuh itu. Untuk sementara kita pakai operasi baris saja. Karena nanti yang akan kepake ke belakang-belakang untuk materi ini, materi aljabar linear adalah operasi baris. Oke ya, jadi seperti itu. Jadi boleh kita mendefinisikan baris 3 kurang 3 baris 1. Boleh aja misalkan baris 2 dikurang dengan setengah baris 1. Yang penting nanti kita merujuk ke tujuannya seperti apa. Kalau tujuannya adalah matriks diagonal, matriks segitiga atas yang seperti ini, maka kita harus mengenolkan mulai dari bawah sebelah sini. Oke, kita masuk ke contoh ya. Nah, kita mulai dengan nilai yang matriksnya. Misalkan saya punya matriks A itu adalah misalkan ya 1, 0, 3 gitu kan ya. Terus kita punya 2, 1, 1 misalkan. Terus setelah itu adalah 1, 2, 3 misalkan seperti ini. Kita lihat nih, ya ini ada 0 ya, ada 0. Saya mau tuker Pak, mau tuker boleh baris 3 dengan baris berapapun gitu kan ya. Karena kita maunya adalah dia menjadi matriks A ini menjadi segitiga atas misalkan ya, maka kita harus lakukan supaya yang 2, 1, 2 ini, yang ini menjadi 0 gitu kan ya. Nah, ini udah ada 0 yang di atas, maka kita bolehlah misalkan kita coba deh, misal siapa tahu dia bisa kita tukar saja gitu kan. Kita tukar yang pertama adalah baris berapa nih? Baris 1 saya tukar dengan baris 3 gitu kan ya.
Jadi seperti ini, baris 1 ditukar dengan baris 3. Nah, kita tukar saja baris 1 dengan baris 3, kita tukar. Jadi ini adalah 1, 2, 3 di atas, yang di bawah tetap 2, 1, 1, yang ini adalah 1, 0, 3. Sudah selesai ditukar. Nah, selanjutnya adalah kita tinggal mengenolkan yang tadi, yang ini ya. Kita nol, oh ini udah ada 0 nih, udah ada 0, maka ya nggak apa-apa gitu kan ya, nggak perlu dinolkan nanti yang ini. Kita mulai dari mana? Kita mulai dari yang ini terlebih dahulu. Jadi 1, supaya dia 0, kita kurangkan dengan baris yang ada di atasnya. Yang ada di atasnya ada 1, 2, 3 atau 2, 1, 1 ya. Lebih gampang kan 1, 2, 3 ya. Maka kita kurangkan aja dengan yang 1, 2, 3. Jadi kita bisa bilang bahwa baris 3 kita kurangkan dengan baris 1. Seperti itu. Nah, biasanya ini nggak cuman satu kali gitu kan ya, biar biar apa nggak cuman satu satu apa satu langkah, bisa lebih dari satu langkah. Misalkan di sini karena ini yang dilakukan adalah baris 3, maka yang di bawah bisa saya tulis baris 2 juga. Tapi agar lebih jelas, maka saya lakukan satu persatu saja. Jadi kita mulai dari baris 3 kurang baris 1, hasilnya adalah 1, 2, 3. Terus yang ini tetap ya, 2, 1, 1. Yang di bawah kita baris 3 kurang baris 1. Jadi 1, 0, 3 dikurang 1, 2, 3. 1 dikurang 1 adalah 0. 0 kurang 2 adalah min 2. Terus selanjutnya 3 dikurang 3 adalah 0. Nah, sudah 0 ya. Sudah menjadi 0 seperti ini. Oke, maka kita tutup saja. Sudah selesai untuk operasi baris 3 kurang baris 1. Nah, selanjutnya kita mengenolkan yang sebelah sini. Itu kan ya, yang 2. Kalau 2 bagaimana kira-kira? Ya, 2 dengan kan sisanya cuma yang satu ini di atas. Maka kita bilang baris 2 dikurang dengan 2 kali baris 1. Kenapa 2 kali? Karena di sini 2, yang di atas adalah 1. Ya kan ya? Supaya 0, maka kan kita kurangkan dengan 2 kali yang di atasnya. Maka kita tinggal kurangkan. Kita mulai kurangkan saja. Jadi yang tetap 1, 2, 3 ya. Terus selanjutnya adalah yang di bawah juga 0, min 2, 0 tetap ya. Nah, selanjutnya yang di sini yang baris 2, dia berganti. 2 kurang 2 ya. 2, oke kita ini kan 2 dikurang 2 kali 1. Berarti kan 0 ya. Yang ini 0. Terus selanjutnya adalah 1 dikurang 2 kali 2. Berarti 1 dikurang 2 kali 2. 2 kali 2 adalah 4. 1 dikurang 2, 1 dikurang 4 adalah minus 3. Seperti itu ya. Terus selanjutnya adalah 1, yang ini 1 dikurang dengan 2 kali 3. 1 kurang 2 kali 3. 2 kali 3 adalah 6. 1 kurang 6. Hasilnya adalah minus 5. Oke ya. Nah, kita sisa mana yang mau dinolkan adalah sisa yang di bawah ini. Gitu kan ya? Gitu, sisa yang di bawah sini. Maka kita bisa lakukan lagi operasi barisnya. Minus 2 dengan minus 3. Supaya dia bisa 0 kan dikurangkan juga ya. Tapi kan minus 2 dengan minus 3 dikali berapa ya? Supaya sama ya. Maka yang boleh kita bilang bahwa kita boleh ini kan seperti ini. 3 kali baris 3. Gitu kan ya. Dikurangkan dengan 2 kali baris 2. Kenapa begitu? Ya biar sama aja gitu kan ya. Jadi kan 3 gitu kan ya. 3 kali baris 3 berapa? 6. Terus 2 kali baris 2 yang ini 6 juga gitu loh. Jadi sudah dikurangkan dengan 6. Jadi min 6 dikurang min 6. Alias min 6 tambah 6 ya. Hasilnya adalah 0. Seperti itu. Jadi kita punya lagi yang ini adalah 1, 2, 3 tetap. Yang ini adalah 0, min 3, min 5 tetap. Selanjutnya adalah 0, 0 dikurangkan ya ini dengan ini 0 ya, maka ini tetap 0. Terus min 2 kali 3 ini ya, min 2 kali 3, 3 kali min 2 itu adalah min 6. Terus selanjutnya dikurangi dengan 2 dikali min 3. 2 kali min 3. Jadi kita punya hitungannya adalah 3 kali min 2 dikurangi dengan 2 kali min 3 gitu kan ya. Jadi ini kali ini adalah min 6, min gitu kan ya. Min kali min plus ya langsung ya 6 gitu kan. Min 6 tambah 6 adalah 0. Nah, selanjutnya yang terakhir ya ini masih 0 nih. 0 dikurang dengan yang ini adalah 0, 3 kali 0 ya. 3 kali 0 dikurang dengan 2 kali min 5 gitu kan ya. Berarti 0. Ini min kali min langsung plus 10. Berarti kan dia hasilnya adalah 10. Seperti itu. Jadi ini sudah matriks segitiga atas. Mari kita lihat kita juga sudah matriks segitiga atas. Oke, berarti berhenti di sini.
Ini adalah hasil dari operasi baris untuk menjadi matriks segitiga atas. Nah, bagaimana penulisan kalau misalkan yang tadi penulisan yang dia itu apa itu namanya? Yang dia itu nggak dilakukan satu baris gitu kan ya kan ini yang satu-satu gitu kan ya kan agak panjang ya ya boleh melakukannya seperti ini jadi Sadi punya 1 0 3 2 1 1 gitu kan ya 1 2 3 gitu kan nah ini yang boleh dilakukan kalau misalkan satu kali stroke itu adalah di baris yang berbeda misalkan yang ini adalah baris 1 kurang baris 3 maka saya tulis baris 1 kurang baris 3 terus selanjutnya ya kita lihat nih baris 1 baris 1 ditukar dengan baris 3 gitu kan ya. Ini nggak bisa ya, nggak bisa di apa, nggak bisa ditambahin ya, nggak bisa bukan nggak bisa ditambahin, nggak bisa dijadiin dua operasi. Kenapa? Ya kan yang efek dua ya, yang satu ini belum nggak berubah gitu loh. Jadi kita nggak bisa nambahin. Jadi kita tetap aja. Jadi yang ini adalah 1 2 3, yang ini adalah Oh ini awasnya yang ini adalah 2 1 1, yang ini 1 0 3. Oke, ini bukan tetap ya, ini sudah diganti ya, baris 1 diganti dengan baris 3. Nah, selanjutnya yang bisa dilakukan yang barengan itu adalah kalau misalkan kita punya operasi baris 3 minus baris 1 dengan baris 2 dikurang baris 1. Jadi kita bisa tulis, kalau nuker jangan ya, kalau nuker saya nggak rekomendasikan kalian menggunakan dua kali operasi dalam satu kali perubahan. Kita lihat yang ini adalah nulisnya adalah baris 3 kurang baris 1. Terus selanjutnya adalah baris 2 kurang 2 baris 1. Seperti itu. Jadi yang dilakukan adalah pada baris 3 dan baris 2. Karena dia nggak ngefek baris 3 sama baris 2. Maka hasilnya udah pasti yang bentuknya seperti ini. 1 2 3, 0 min 3 min 5, 0 min 2, 0. Lalu baru kita jadikan satu lagi yaitu adalah yang tadi 3 baris 3 dikurangkan dengan 2 baris 2. Hasilnya adalah tetap sama yang tadi yaitu 1 2 3. 0 min 3 min 5 terus 0 min 10 seperti itu. Jadi hasilnya sama cuman membutuhkan tempat yang lebih sedikit. Oke ya, jadi ini adalah operasi baris. Mulai dari operasi ada operasi pertukaran, ada operasi tukar baris. Kalau tukar baris sebaiknya jangan dilakukan barengan dengan operasi yang lain. Tapi kalau dia perkalian pada baris yang berbeda, maka boleh dilakukan bersama-sama. Sebagai contoh, baris 2 kali 2, baris 3 kali 2, boleh-boleh aja seperti itu. Karena barisnya sudah berbeda yang dilakukan penilaian. Untuk apa ini dilakukan? Untuk menghemat kertas saja. Seperti itu ya. Dan kita harus tetap berlatih gitu kan ya supaya nanti pengurangan sama penjumlahan atau perkalian dengan skalarnya itu bisa dengan baik seperti itu. Sebagai contoh yang ini ya tadi ya baris 2 dikurang 2 baris 1. Kenapa dikurang 2 baris 1? Karena baris 2 nilainya kan 2 nih. Kita mau ini 0 sedangkan baris 1 adalah 1. 2 kurang 1 kan nggak mungkin 0 ya. Maka tapi kalau saya kalikan yang satu ini dengan 2, 2 kurang 2 hasilnya adalah 0. Oke ya, jadi seperti itu. Dan ini juga sama ini, 3 baris 3 dikurang 2 baris 2. Ya kita lihat di sini adalah minus 2 sama minus 3. Supaya dia sama ya minus 2-nya saya kalikan 3, minus 3-nya saya kalikan 2. Gitu kan ya, supaya sama-sama 6. Terus akhirnya dikurangi. Jadi hasilnya nanti adalah yang di bawahnya. Gitu loh. Oke ya. Oke, ini adalah operasi baris. Jadi untuk operasi baris ini adalah operasi awal gitu kan. Nanti setelah ini akan ada video lagi gitu kan ya. Nanti setelah video kedua, kalian akan mengerjakan soal yang nanti akan dikumpulkan juga via Google Drive. Google Drive. Untuk puasa-puasa ini kita di rumah saja ya, karena juga siang juga kayaknya juga bakal panas ya. Jadi santai saja. Jadi nanti akan ada video lagi insya Allah tentang apa itu namanya? Tentang rank atau kegunaan ya, seperti itu ya, cara menginverskan menggunakan operasi baris yang tadi dan seterusnya dan materi-materi yang lain. Nanti baru setelah itu akan ada tugas seperti itu ya. Nah, tugasnya silakan ditunggu. Nah, tugasnya akan berdasar pada buku yang sudah dibagikan di awal. Oke, sekian saja. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk untuk PPT-nya slide-nya akan saya share di grup